Ini menunjukkan kelemahan kami dibandingkan dengan almarhum bapak kami, Kiai Haji Mahfud Hakim Almarhum. Kami tinggal membacakan saja harus berdua. Sementara bapak kami almarhum Kiai Mahfud Hakim, yaitu pendiri pondok pesantren ini, mengonsep, memproses, menulis dan menyampaikan kepada anak-anaknya dalam kesempatan kelulusan seperti ini sendiri. Jadi kami mohon maaf dan mohon doa agar kami mewarisi ruh perjuangan Kiai Mahfud Hakim dan mohon izin untuk melanjutkan pesan dan nasihat berikutnya. Nasihat yang ketiga, mengenal diri sendiri dan menempatkannya pada tempatnya. Anak-anakku, jika kamu sekalian telah terjun ke masyarakat luas, maka kenalilah dirimu dahulu. Kemudian tempatkan pada tempatnya, yaitu sesuaikan dengan kadar ilmu, kemampuan dan pengalamanmu. Berorientasilah kepada pemimpin yang baik di masyarakat tersebut. Hargailah dirimu dengan menyadari ukuran dirimu, kemudian disesuaikan dengan masyarakat. Hargailah dirimu dengan menggunakan tenagamu untuk maksud-maksud yang baik dan terhormat. Jangan terjadi sebaliknya, yakni dengan mencampakkan dirimu ke lembah kehinaan, tempat yang kotor, rendah dan hitam atau ternoda. Janganlah memanjakan dirimu, tetapi sebaliknya jangan pula zalim kepada diri. Hargailah dirimu dengan kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan di masyarakat. Wa qimatu kulli imrin ma yuhsinuhu. Anak-anakku yang berbahagia, optimislah selalu dan jangan sekali-kali pesimis. Selalu ingatlah dalam menjaga harga diri, sehingga kamu sekalian tangguh dan tak mudah terdampar ke tepi jurang. Nasihat yang keempat, usaha mengantisipasi situasi negatif yang sering terjadi di masyarakat. Anak-anakku, dalam kancah dekadensi moral yang timbul oleh pengaruh-pengaruh negatif destruktif dari transparansinya globalisasi yang membiasakan dampak negatif yang dapat menggeser nilai-nilai Islam yang telah tertanam sejak orang tua itu masih kecil. Kita harus berusaha mengantisipasi hal-hal negatif tersebut. Sebab bila kita tidak waspada dan selalu mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut, maka lambat atau cepat akan rusaklah generasi kita dan lemahlah seluruh sendi-sendi masyarakat. Anak-anakku yang sangat kucintai, anak-anakmu sendiri pun harus terus melatih diri untuk menjadi orang yang tangguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama, tabah dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ingatlah anak-anakku bahwa harta, wanita, dan tahtalah yang sangat banyak merusak citra atau nama seseorang dan menjadikannya terlepas dari kendali Islam. Menjahiliyah modern, biasanya seseorang terjatuh tersungkur karena terpengaruh tiga macam hama tersebut di atas. Dan itu terjadi tentu saja bila kurang waspada dan terlepas kendali pertahanannya, akan menuruti hawa nafsunya. Jika kuat iman dan takwanya, maka tak akan ada pengaruh hama tersebut. Apa yang
menyebabkan jatuhnya seorang yang kurang waspada tersebut diantaranya diterangkan dalam suatu kata-kata mutiara. Inna syababa wal faragha wajibata mufsadatun bil mar'i ayya mafsadati. Sesungguhnya kemudaan atau masa muda, kekosongan dan harta kekayaan itu merupakan kerusakan bagi seseorang, kerusakan di dalam apa saja. Maka anak-anakku, ijazah yang sebenarnya bagi kamu yang sesungguhnya adalah yang kalian peroleh dari KMI, pondokmu, dan ijazah seorang yang mengajar atau mahasiswa dari proses belajar dan mengajar dan semua jenjang pendidikannya itu terbukti dari praktek-praktek hidupmu di masyarakat, bukan ijazah lembaran yang kalian peroleh dari masa-masa belajar tersebut. Jadi derajat atau pangkat seseorang itu tidak mutlak ditunjukkan oleh ijazah formal dan tidak terangkat oleh ijazah formalnya, tetapi oleh praktek-praktek yang baik yang didasarkan pada ilmu-ilmu yang diamalkannya. Sedangkan ijazah formal hanyalah sebagai tanda bukti. Hal yang semacam ini dibuktikan oleh banyak orang yang tak berijazah tinggi, tetapi dengan ilmunya dan kecakapannya serta usahanya yang keras dalam mengamalkan ilmunya, mencuat tinggi namanya, harkat dan martabatnya, dan akhirnya pantas bila ia dicatat dengan bintang emas dalam buku sejarah. Maka anak-anakku harus terus tumbuh, terus dinamis, terus bergerak dan berkembang. Jangan macet, jangan mati sebelum mati. Ais kaliman au syahidan. Hiduplah dengan hidup mulia atau matilah dengan mati syahid. Meskipun hidup ini sulit, moto kita adalah hidup itu sulit, tetapi betapapun sulitnya harus kita jalankan. Yang kelima, batas umur seseorang menjadi relatif panjang. Boleh dikatakan tidak ada batas umur untuk seseorang belajar. Artinya sepanjang umur kalian harus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka setelah strategi KKM untuk Al-Quran ini, anak-anak sekalian hendaknya terus belajar di dalam atau di luar negeri, atau belajar dalam bentuk mengajar atau tidak dan lain-lain. Bekal yang ada pada Ananda meskipun masih sangat sedikit merupakan kunci untuk membuka alman-alman ilmu atau perpustakaan dan tempat-tempat ilmu yang masih sangat jauh, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nomor 6, jangan pilih-pilih lahan dan medan berkapan. Anak-anakku yang baik, janganlah pilih-pilih tempat untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan Anda. Pertama-tama kamu perhatikan daerahmu sendiri sesuai dengan tujuan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din wal yu'minu qawman idza raja'u ilaihi ta'allahu yahdihim. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga agamanya.
Amalkanlah ilmu dan pengalamanmu di daerah tertentu. Jika belum terdapat lembaga pendidikan, dirikanlah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin setelah melanjutkan studi kelayakan dan apa yang diperlukan. Dirikanlah pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya. Ingat, itu setelah anak-anakku cukup bekal ilmu dan pengalaman dan setelah musyawarah. Bila di daerahmu sudah ada lembaga pendidikan, pondok, madrasah, atau sekolah, maka bantulah dalam pelestarian kehidupan. Dan bila di daerahmu diperkirakan sudah tidak terlalu menghajarkan tenagamu, sedangkan kamu diajarkan di daerah lain, apalagi daerah tertentu, daerah besar agama dan daerah Islamnya dan dakwah Islamnya yang tentunya kaumnya haus terhadap asiraman ilmu pengetahuan, pembinaan iman dan amal soleh, maka silakan terjun ke sana. Insya Allah, karena kalian akan lebih bermanfaat di sana dan daripada di daerah kelahiran sendiri. Ketahuilah bahwa tidak ada batasan harus di mana engkau mengamalkan ilmu, di mana saja jadilah, sebab imanku Tuhan itu demi Allah itu luas. Wal ardu luas. Jangan segan bila diperlukan menjadi imam di masjid-masjid, musola-musola. Siapkan bacaan Fatihah dan surat-surat dari juz amma dan ayat-ayat yang sebaik-baiknya. Siapkan pula anak-anak apa-apa yang kamu akan kamu isikan dalam pengajian-pengajian. Jangan asal berani mengisi, yang akhirnya tak lain dan tak bukan akan menjadi bumerang bagi menjatuhkan nama dan nilai itu sendiri. Ingatlah selalu semboyan di pondokmu, sanggup dan dipimpin dan siap memimpin. Kalau mengajar di kelas, maka janganlah memilih pelajaran yang mudah saja. Cobalah pelajaran-pelajaran yang agak suka berat, tetapi jangan lupa pelajari dahulu, sehingga ia jadi milikmu dengan dorongan privat dahulu kepada akhirnya. Lengkapi dengan kembali ke marojik, referensi dan kamus yang lengkap. Awas, jangan asal berani tanpa persiapan yang matang, tanpa payah-payah dipelajari dahulu. Apabila terdapat salah atau apalagi tentang hukum, bisa saat dan menyesatkan dan bisa meninggalkan jalan hukum. Dan dalam hal ini memerlukan konsentrasi dan pemusatan perhatian yang sudah barang tentu harus dengan berpayah-payah, bersungguh-sungguh. Insya Allah kamu akan beruntung. Anak-anakku yang sangat aku cintai, jika kebetulan anak-anakku nantinya dipilih menjadi pemimpin, baik itu ketua suatu perkumpulan atau organisasi dan lain-lain di masyarakat, hendaknya kamu memimpin dengan cara yang baik dan benar. Utamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, penuh hikmah dan mau'izah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Anak-anakku, jika kamu dipimpin oleh orang lain, maka perhatikanlah bagaimana kepemimpinannya, bagaimana kebijaksanaannya. Jika ia baik, ikutilah, taatilah. Jika kurang baik dan sepantasnya diubah, maka usullah
usulkan perubahan itu dengan cara yang baik dan sopan serta hati-hati. Perhitungkan untung ruginya dari apa yang akan kamu lakukan. Jangan mudah-mudah menentang. Bila kamu mendapat tugas, maka laksanakanlah dengan ikhlas dan tuntas. Peganglah disiplin dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Ikhlas dan menghormati orang lain dalam kerja sama. Jauhkanlah pengaruh dendam, emosi, ego, dan menuruti kemauan sendiri, mencari menangnya sendiri. Anak-anakku, jangan sekali-kali menjual prinsip, menjual agama, sekedar mengejar keuntungan duniawi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan pula besar-besarkan masalah yang dunia. Doa kunut, wiridan, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dan lain-lainnya. Sebab itu sudah ada sejak dahulu, anak-anakku, dan tak mungkin dapat dihapuskan. Insya Allah terus ada khilafiyah sampai besok hari kiamat. Maka tidak perlu anak-anakku memperbesar masalah-masalah yang menyangkut khilafiyah tersebut. Sebab bila kamu memperbesar, memperuncing tiada lain kecuali berakhir dengan perpajak, ulah, kontroversi, dan perpecahan dalam organisasi. Ingat selalu nasihatku dalam khutbatul iftitah, yaitu bila nanti kalian keluar dari pondok ini, anak-anakku menjadi orang NU, jadilah orang NU yang baik. Bila anak-anakku menjadi orang Muhammadiyah, jadilah orang Muhammadiyah yang baik. Bila menjadi orang-orang Golkar, jadilah orang Golkar yang baik. Bila menjadi orang P3, jadilah orang P3 yang baik. Begitu seterusnya. Yang kedelapan, menjaga nama baik alma mater, orang tua, guru, keluarga, dan masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, jagalah nama baikmu, anak-anakku. Nama baik pondok pesantrenmu, keluargamu, dan masyarakat. Jauhilah pengaruh-pengaruh negatif dalam mempertahankan nama baik. Anak-anakmu tak usah minta dihormati, sebab kehormatanmu akan datang sendiri kepadamu bila kamu sendiri menjadi orang yang terhormat. Jadilah orang yang penting dengan usaha mementingkan apa yang penting, dengan mengamalkan ilmu yang sudah anak-anakku capai. Berarti anak-anakku sudah menjaga nama baik alma mater, sudah membantu alma mater. Apalagi dengan usaha yang nyata, doa, dukungan moral, spiritual, dan material. Sebagai orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, maka betapapun keadaan anak-anakku, dimanapun keberadaan anak-anakku, tali hubungan timbal balik masih tetap terkait layaknya orang tua terhadap anak-anaknya. Ubuah dan bunuah tak akan mungkin terlepas kata-kata. Hubungan kita sangatlah utuh, sangat akrab, sehingga sangatlah mungkin bila kami para guru pendidik lebih tahu tentang pribadi anak-anakku daripada orang tua sendiri terhadap kalian. Untuk itu, setelah lepas dari pondok pesantren nanti,
Jangan sekali-kali anak-anakku menjadi anak yang hilang, lupa kepada alma mater, lupa kepada gurunya, kepada teman-temannya. Menghadaplah kepada guru-gurumu, guru di kala kamu masih di MI atau SD, dan guru setelah kamu di pondokmu, untuk silaturahim dan mohon doa restu untuk kesuksesan di masa-masa mendatang. Tunjukkan kepada mereka kedewasaan dan tunjukkan nilai-nilai pondokmu. Jangan justru sebaliknya, tak kelihatan tanda-tanda pondokanmu. Ingatlah, milikilah selalu nilai pondok-pondokmu. Bila didikan pondok pesantren yang selama ini diberikan itu diabaikan bahkan dilepaskan, maka itulah namanya santri yang hilang, anak yang hilang, kehilangan pendidikan santri. Untuk itu janganlah lupa keikhlasanmu dalam tolak-ukur ini. Keorganisasian OPPI atau OSPI, kepramukaan, khitobah, keterampilan, amaliyah tadris, tadribul bahsul masail al-fiqhiyah, imamah, pengetahuan tentang khilafiyah, mengenal jalur kewirausahaan dan lain-lainnya. Semua itu adalah bekal untuk bermasyarakat. Demikian pula kehidupan pondok yang diatur segala sesuatunya dikerjakan sendiri oleh santri, baik putra maupun putri, mulai mencuci pakaian, mengatur dan menyapu kamar, mencuci piring, membersihkan lingkungan, yang semuanya dikerjakan santri, adalah merupakan pendidikan kesederhanaan dan mandiri yang sangat diajarkan oleh anak-anakku sekalian di masa nanti. Tidur yang diatur di kamar dan campur antar santri dari daerah satu dan daerah lainnya dan berbeda-beda budaya, itu semua merupakan pendidikan bermasyarakat agar para santri putra maupun putri nanti dapat berpartisipasi aktif terhadap semua lapisan masyarakat, dapat bergerak seluas-luasnya, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling percaya mempercayai satu sama yang lain. Anak-anakku sekalian yang sangat saya hargai, bila anak-anakku nanti dapat menerapkan hal-hal di atas dalam hidup dan kehidupan yang bermacam-macam corak ragamnya dengan segala romantika hidupnya, maka anak-anakku itu hidup, anak-anakku berkembang, dan insya Allah tergolong yang berjasa. Allahumma amin. Bukan lagi kamu sekalian menjadi anak yang hilang. Dan demikian, dan dengan demikian anak-anakku telah konsisten terhadap panca jiwa pondok pesantren yang ditekankan dalam pendidikan pondok: keikhlasan, kesederhanaan, menolong diri sendiri atau berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan bebas. Anak-anakku yang aku banggakan, dari pondok mulah aku mendapat nilai-nilai yang cukup banyak dibandingkan bila kamu hanya sekolah tanpa pondok, sehingga anak-anakku di samping mendapatkan syahadah formal intelektual, kalian juga memiliki bekal-bekal syahadah spiritual dan syahadah mentalitas yang sangat berharga, yang tak dapat dinilai dengan uang. Jadilah budak masyarakat, jadilah orang besar di masyarakat dengan ukuran keikhlasannya dan keturunannya dalam berjuang, bukan jabatannya saja. Biarlah kelihatannya kecil musolanya, sedikit muridnya, pakai penolongan bongkotan bambu,
tetapi ia ikhlas, ia sungguh-sungguh dalam berjuang, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ia lebih besar daripada orang-orang yang punya jabatan tinggi tetapi hanya mencari uang, mencari jabatan, mencari penghormatan belaka. Anak-anakku yang sangat kusayangi, janganlah kamu sekalian silau terhadap pendidikan yang ditamatkan di pondokmu sendiri. Jangan kamu lupakan arah dan tujuan pondokmu, KMI-mu. Arah tujuan pendidikan Pondok Pesantren Al-Iman ialah yang pertama, beribadah thalabul ilmi. Tujuan pokoknya bukan untuk menjadi pegawai. 2. Beriman, berilmu, berakhlak karimah, beramal soleh, dan berjihad fisabilillah. Yang ketiga, hidup sederhana. Keempat, bermasyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan terampil. Yang kelima, cinta agama dan tanah air. Adapun arah tujuan KMI Pondok Pesantren Al-Iman adalah yang pertama, usaha mendidik siswa-siswi untuk menjadi guru yang alim, soleh, solihah, yang bermanfaat besar dunia akhirat. Yang kedua, usaha membentuk kader-kader Islam yang mu'alim, mu'alimah, yang mubaligh, mubalighah, yang tidak meninggalkan profesi keguruannya meskipun menjadi petani, pedagang, pejabat, dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengamalkan ilmu semaksimal mungkin sampai anak-anakku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu menjadi orang yang berguna di masyarakat. Anak-anakku yang amat kucintai, amalkanlah ilmu dan amal soleh itu karena Allah, karena Allah, karena Allah, dan carilah keridhoannya, dan yakinlah bahwa Allah akan memberi jalan rezeki bila seseorang itu cinta ilmu dan mengamalkannya. Dan tentu saja tak cukup dengan cinta tanpa mencarinya. Kamu sekalian harus cinta ilmu dan mencarinya, dan pegang teguhlah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Berwirausahalah dengan niat ibadah, mencari karunia Allah yang halal. Jadikan orang yang banyak mengeluarkan zakat. Jadilah orang yang banyak mengeluarkan zakat. Terus majulah pantang mundur, tingkatkan iman dan amal soleh dengan tiada batas waktu kecuali mati. Kami, guru-guru, kawan-kawanmu, orang tuamu akan memantau kalian konsisten terhadap pendidikan atau tidak. Maka sedikit mungkin kami tekankan hal-hal yang prinsip dalam pembekalan anak-anakku sekalian hari ini, agar anak-anakku sukses besar di masa depannya. Ingatlah selalu semua nasihat-nasihat kami, sebab mungkin kita akan berjauhan tempat dan medan juang. Sekali-kali tinjaulah alma matermu, silaturahimlah kepada kiaimu, ustaz-ustazahmu, setruklah anti ilmiah dan amalia anak-anakku bila hati kalian telah habis struknya, agar kembali kuat dan bangun lagi semangat yang telah pudar. Anak-anakku yang mencintai, kami guru-guru dan orang tuamu mengucapkan selamat jalan, selamat jalan, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga pertolongan Allah selalu beserta anak-anakku sekalian. Sukseslah kalian dengan perayaan dan tambahan terus. Doakan kami
yang di pondok ini agar tetap sehat lahir batin, selamat lahir batin, mau dan mampu untuk meneruskan perjuangan di pondok kita ini. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anakku, ustaz-ustaz yang kami hormati, nasihat yang dituliskan oleh almarhum Kiai Al-Haj Mahfud Hakim Al-Mahfullah, dan mohon keikhlasan untuk membacakan Fatihah bersama di hadirin yang Al-Fatihah.